Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5843-5846. Penyergapan dimulai. Setelah sesaat terkejut, kegembiraan yang meluap-luap menyelimutinya. Matanya langsung berbinar, air matanya mengering, dan Sarak mengangguk dengan penuh semangat, Aku mau. Suaranya bergetar karena kegembiraan, tetapi senyum lega terpancar di wajahnya. Rasa malu dan canggungnya sebelumnya lenyap, digantikan oleh tekad dan antisipasi. Melihat ini, Dev mengangkat tangannya dan memasang formasi isolasi, sepenuhnya memisahkan gua dari dunia luar, mencegah angin dan salju masuk dan mengisolasi aura apapun. Tempat ini sederhana, tetapi cukup untuk saat ini, katanya, lalu duduk bersila, memancarkan kekuatan abadi yang lembut dan kacau. Kemarilah. Sarah menarik napas dalam-dalam, menekan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan perlahan berjalan ke arah Dev, duduk bersila juga. Dia menutup matanya, perlahan melepaskan baju zirah pedang putih polosnya, memperlihatkan sosoknya yang indah. Kulitnya, yang terpantul dalam kristal es, menyerupai giok putih yang mengeras, berkilauan dengan kilau samar. Nona Ling, bersiaplah, aku lumayan ganas. Dev selesai berbicara dan menyerang. Sarah gemetar. Aura mereka telah menyatu. Ichi Kiwir. Kekuatan abadi kekacauan Dev yang luas dan menyeluruh menyehatkan meridiannya dan membimbing esensi pedangnya menjadi lebih murni. Esensi pedang Sarah yang tajam dan murni, pada gilirannya, merangsang kekuatan abadi Dev, membuatnya lebih lincah. Di dalam gua, kedua kekuatan itu saling terkait dan membentuk lingkaran cahaya samar, menyelimuti keduanya. Di tanah yang dingin, pola energi spiritual halus muncul dengan tenang, menarik energi spiritual di sekitarnya, yang terus mengalir ke tubuh mereka. Sarah merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual yang terkonsumsi dalam melawan angin dan salju dengan cepat pulih, meridiannya menjadi lebih lebar dan kuat, dan bahkan hambatan yang sulit ditembus dalam kultivasinya menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan abadi Dev mengalir lembut di dalam tubuhnya, membawa kekuatan yang menenangkan dan menariknya tanpa bisa ditolak. Dev juga merasakan sesuatu. Esensi pedang Sarah membawa aura yang unik. Selama kultivasi ganda mereka, kekuatan mereka saling menyehatkan dan meningkatkan satu sama lain, menyebabkan tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Teratai api kekacauan dan darah naga sejati di dalam dantiannya, setelah menyerap kekuatan murni dari esensi pedang Sarah, bersirkulasi lebih lancar, dan kekuatan abadinya menjadi semakin halus. Malam berlalu dengan tenang. Saat sinar fajar pertama menembus celah es ke dalam gua, formasi itu perlahan menghilang, dan dua pancaran cahaya yang menyilaukan muncul dari Dev dan Sarah, lalu dengan cepat mereda. Dev perlahan membuka matanya, tatapannya bersinar. Setelah semalaman melakukan kultivasi ganda, alam dewa abadi tingkat pertamanya lebih stabil, kekuatan abadinya secara keseluruhan meningkat lebih jauh, dan penguasaannya terhadap hukum kekacauan kini jauh lebih mahir. Sarah membuka matanya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya lebih cerah, kulitnya lebih bercahaya, dan keseluruhan sikapnya tetap anggun namun tetap memikat. Nona Ling, bagaimana perasaan Anda? Tanya Dev. Aku merasa hebat, kata Sarah lembut, pipinya sedikit memerah, lalu dengan cepat mengenakan pakaiannya. Kakiku sedikit pegal. Itu normal untuk awalnya, nanti akan terbiasa. Setelah mengatakan itu, Dev membantu Sarah berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya melirik Raja Iblis Awan Merah di sudut ruangan. Ia masih bermeditasi dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi malam sebelumnya, meskipun fluktuasi energi iblisnya lebih stabil dari sebelumnya. Hanya Dev yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah sudah terbiasa dengan hal ini. Dulu, ketika Raja Iblis Awan Merah berada di lautan kesadarannya, ia telah melihat terlalu banyak hal. Ketiganya beristirahat sejenak sebelum berangkat lagi menuju dataran es abadi. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam saat beristirahat, Sarah akan proaktif datang ke sisi Dev, dan keduanya akan diam-diam melakukan kultivasi ganda. Seiring meningkatnya frekuensi, koordinasi mereka menjadi lebih lancar, dan kasih sayang mereka semakin dalam. Sarah tidak lagi pemalu seperti awalnya. Sesekali, ia akan berdekatan dengan Dev, mendiskusikan wawasannya tentang kultivasi atau berbagi rahasia sekte pedang surga Mendala. Dev juga menikmati berkomunikasi dengannya. Sarah berasal dari keluarga terhormat, memiliki pengetahuan luar biasa, dan memiliki pemahaman yang luas tentang dunia kultivasi surga ke-10. Bahkan beberapa kata darinya dapat memberi Dev wawasan baru. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh kultivasi ganda bahkan lebih signifikan.
Kultivasi Dev terus maju menuju peringkat kedua alam dewa abadi, sementara Sarah juga membuat kemajuan pesat, hanya satu langkah lagi dari peringkat keenam alam dewa abadi. Raja Iblis Awan Merah tetap diam sepanjang waktu, mengabaikan tindakan intim mereka, hatinya hanya dipenuhi kekhawatiran untuk roh bulan dan keinginannya yang besar akan teratai darah jiwa es. Ia dapat merasakan peningkatan kekuatan Dev dan Sarah yang pesat, dan alih-alih merasa kesal, ia malah merasa lebih tenang, hanya dengan kekuatan yang lebih besar mereka dapat membuka jalan melalui dataran es abadi. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke utara yang jauh, lingkungan sekitarnya menjadi semakin keras. Angin dan salju begitu ganas sehingga hampir menghalangi pandangan. Hukum elemen es langit dan bumi begitu padat sehingga hampir dapat diraba. Udara dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat ditahan oleh kultivator dewa abadi biasa. Namun, setelah berhari-hari berlatih bersama, ditambah dengan kekuatan abadi kekacauan Dev yang melindunginya, Dev dan Sarah hanya menemui sedikit rintangan di sepanjang jalan. Suatu hari, Sarah menunjuk ke hamparan gurun putih tak terbatas di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior Chen, rekan Taois Awan Merah, area inti dataran es abadi ada di depan. Di balik itu, lebih jauh ke dalam, terletak wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara." Dev mendongak dan melihat bahwa dataran es di depannya datar dan tak terbatas, tertutup lapisan es yang tebal. Di bawah permukaan es, pola ungu gelap samar-samar terlihat, memancarkan aura berbahaya. Badai salju mengamuk lebih ganas lagi, dihempaskan oleh bilah-bilah es yang melesat di langit, kekuatannya sebanding dengan serangan dari Dewa Abadi. Kita akhirnya sampai. Kilat tekad muncul di mata Raja Iblis Awan Merah, tinjunya yang terkepal sedikit gemetar. "Bulan, tunggu beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengambil teratai darah jiwa es untukmu." Dev menepuk bahunya. "Jangan khawatir, kita pasti berhasil." Ia menatap Sarah di sampingnya, tatapannya melembut. "Selanjutnya mungkin akan ada pertempuran yang berat. Apakah kau takut?" Sarah menggelengkan kepalanya, matanya bersinar dengan tekad yang teguh. "Dengan senior di sini, aku tidak takut. Seberapapun bahaya yang ada di depan, aku akan bertarung di sisimu." Dev tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia mengerahkan indera ilahinya, dengan hati-hati menyelidiki dataran es di depannya, berusaha menemukan 3 puncak es menjulang yang tersusun dalam pola segitiga, seperti yang telah dijelaskan Yusman Ling. Secara bersamaan, kekuatan naga yang samar dan aura kacau terpancar dari tubuhnya, kewaspadaan konstan terhadap kemunculan klan Dewa Dunia Bawah Utara. Ketiganya berdiri berdampingan di tepi dataran es abadi, dengan pegunungan bersalju yang terus-menerus di belakang mereka dan tanah terlarang yang berbahaya dan tidak dikenal di dataran es di depan. Angin dan salju berhembus kencang, mengibaskan jubah mereka, namun tidak mampu menghilangkan tekad di mata mereka. Jalan menuju kolam dingin jiwa darah baru saja dimulai. Dan ancaman klan Dewa Dunia Bawah Utara sudah di depan mata. Setelah terbang selama kurang lebih 10 hari, pemandangan di depan mereka akhirnya menjadi sangat monoton dan megah. Hamparan es putih tak berujung membentang hingga cakrawala, hampir menyatu dengan langit abu putih. Gletser-gletser raksasa, seperti naga yang sunyi, membentang dan melingkar, ukurannya yang sangat besar tampak seperti kabut debu putih yang dihempaskan oleh angin yang menderu. Dinginnya di sini menusuk tulang, cukup untuk membekukan besi fana seketika. Seorang kultivator dewa abadi biasa, tanpa harta sihir pelindung yang kuat atau teknik khusus, kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari beberapa jam. "Senior, kita telah memasuki tepi luar dataran es abadi." Suara Sarah terdengar menembus angin dan salju. Lapisan energi pedang kristal mengelilinginya, melindunginya dari dingin yang menusuk dan badai. "Beberapa ribu mil lebih jauh ke depan, kita akan secara bertahap mendekati wilayah tengah, daerah yang biasanya dipatroli oleh klan Dewa Dunia Bawah Utara. Kita perlu lebih berhati-hati." Dev mengangguk, menurunkan ketinggian dan kecepatannya. Indera ilahinya, seperti radar tercanggih, menyapu ke depan dalam bentuk kipas, berpusat pada dirinya sendiri, dengan presisi yang lebih tinggi. Dataran es itu tidak mati. Ia dapat merasakan kehidupan yang samar namun tangguh di bawah es, kehadiran binatang iblis tipe es atau tumbuhan spiritual yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Sesekali, ia juga dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan iblis yang samar dan tersisa milik kultivator lain, sebagian besar kuno dan membawa firasat buruk akan datangnya malapetaka. Benar saja, setelah menempuh perjalanan sejauh 2000 mil lagi, indera ilahi Dev dengan tajam mendeteksi beberapa aura unik. Aura-aura itu dingin, murni, dan memiliki kemuliaan serta sikap acuh tak acuh yang melekat. Mereka dengan cepat mendekat dari samping dan depan, gerakan mereka bukan sekadar terbang, melainkan meluncur, menyatu dengan hamparan salju es di bawah kaki mereka. "Seseorang datang," kata Dev dengan tenang, menghentikan pelariannya. Raja Iblis Awan Merah segera waspada, aliran energi iblis merah gelap yang samar memancar dari tubuhnya.
Sarah juga menggenggam gagang pedangnya erat-erat, wajah cantiknya tegang. Sesaat kemudian, 3 sosok diam-diam muncul dari badai salju di depan, seperti hantu. Para pendatang baru itu semuanya mengenakan baju zirah biru es bergaya kuno, dihiasi ukiran rumit berupa kepingan salju dan rune dewa. Mereka tinggi dan gagah, kulit mereka pucat pasi, dengan fitur wajah yang dalam dan tampan, tetapi mata mereka seperti es, sama sekali tanpa kehangatan. Di dahi mereka, terlihat pola kristal es biru samar, sedikit bercahaya. Pemimpinnya, yang memiliki aura terkuat, telah mencapai peringkat ketiga alam dewa abadi. Ia memegang tombak es sebening kristal, ujungnya mengarah ke Dev dan para pengikutnya, dan berbicara dengan nada dingin dan datar. Ini adalah wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara. Orang luar dilarang masuk tanpa izin. Kalian harus segera pergi, atau kalian tidak akan lolos dari kematian. Suaranya tidak keras, namun jelas menembus angin kencang, membawa perintah yang tak terbantahkan, seolah mengusir semut yang tersesat ke alam dewa. Kesombongan dan xenofobia yang melekat pada ras dewa sepenuhnya ditampilkan dalam kalimat tunggal ini. Dev memandang ketiga prajurit klan Dewa Dunia Bawah Utara yang angkuh di hadapannya, alisnya berkerut hampir tak terlihat. Ia bukanlah orang yang haus darah. Ia datang semata-mata untuk mengambil obat untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak berniat menimbulkan masalah atau membuat musuh yang tidak perlu. Ia melangkah maju dan berbicara dengan tenang, 3 sahabat Taois dari ras dewa, kami tidak bermaksud menyinggung wilayah mulia Anda. Kami memiliki urusan mendesak dan perlu pergi ke kolam dingin jiwa darah untuk mengambil ramuan penyelamat nyawa, teratai darah jiwa es milenium. Obat itu menyangkut hidup dan mati sahabat dan rekan Taois kami. Kami dengan rendah hati memohon izin Anda untuk lewat. Kami akan membalas budi Anda dengan baik setelahnya, mungkin dengan harta karun yang nilainya sama sebagai kompensasi. Bibir Raja Iblis Awan Merah bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri, hanya mengamati ketiga anggota ras dewa itu dengan gugup. Sarah juga menyarungkan pedang panjangnya dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, prajurit ras dewa terkemuka dengan tombak itu tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Sebaliknya, seolah-olah ia telah mendengar sesuatu yang benar-benar menggelikan dan menyinggung, senyum dingin dan mengejek tersungging di sudut mulutnya. Semut fana, beraninya kalian menyebut diri kalian sahabat ras dewa. Suaranya lebih menusuk daripada angin dingin. Kolam dingin jiwa darah adalah salah satu kolam suci ras dewa dunia bawah utara. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya milik ras dewa. Mungkinkah kami membiarkan orang luar menginginkan dan menodainya? Seorang prajurit dewa di sampingnya mencibir, membantu. Apa hubungannya nyawa semut fana kalian dengan ras dewaku? Pergilah dari dataran es ini sekarang juga, atau kalian akan kehilangan nyawa dan menjadi tak lebih dari kerangka di dataran es ini. Prajurit dewa terakhir mengangkat busur panjangnya, yang terbuat dari kristal es yang terkondensasi, dan anak panah yang dingin mengarah ke Dev, niat membunuhnya terasa jelas. Kapten, mengapa membuang-buang kata dengan makhluk-makhluk rendahan itu? Bunuh saja mereka semua, itu akan mencegah orang-orang bodoh lain yang berani menginginkan tanah suci ini. Ketiganya berbicara satu demi satu, sikap mereka sangat arogan, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Keangkuhan yang tertanam dan penghinaan total terhadap mereka yang, bukan dari jenisnya, secara bertahap mendinginkan tatapan Dev. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat, matanya dipenuhi keputusasaan dan amarah. Cengkeraman Sarah pada pedangnya kembali mengencang, ruas-ruas jarinya memutih. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Suara Dev tetap tenang, tetapi mereka yang mengenalnya, seperti Raja Iblis Awan Merah, sudah dapat merasakan badai yang bergejolak di bawah permukaan. Negosiasi. Kapten klan dewa yang memegang tombak itu tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dengan sekali jentikan tombak esnya, ia menciptakan jejak dingin di udara. Kehendak klan dewa adalah kehendak surga. Membiarkanmu pergi sudah merupakan kebaikan besar. Karena kau tidak mau pergi, maka matilah. Begitu kata, mati, diucapkan, ketiga prajurit klan dewa itu bergerak serentak. Kapten yang memegang tombak itu menghilang seperti hantu, muncul tiba-tiba di atas Dev, tombak esnya, yang membawa aura dingin yang mampu membekukan jiwa, mengarah langsung ke mahkota Dev. Tali busur pemanah itu bergetar, dan 3 anak panah, yang seluruhnya terbentuk dari hukum es tertinggi, melesat dalam formasi segitiga menuju dada Dev, Raja Iblis Awan Merah, dan Sarah secara berturut-turut. Kemanapun anak panah itu lewat, bahkan ruang itu sendiri pun retak dengan bekas-bekas es yang halus. Prajurit terakhir membentuk segel tangan, seketika melepaskan badai salju dahsyat dalam radius 100 kaki, berubah menjadi tornado pedang es yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Koordinasi mereka sempurna, serangan mereka tanpa ampun. Jelas, mereka terbiasa dengan pengusiran dan pembunuhan semacam ini. Kalian yang mencari masalah.
Dev akhirnya kehilangan kesabaran, cahaya keemasan tajam tiba-tiba menyambar matanya. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan ilahi yang terlalu rumit. Dia hanya mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk bentuk pedang, dan dengan ringan menebas tombak es yang menusuk dari atas. Dentang. Suara pedang yang tajam, seperti raungan naga, bergema di seluruh dataran es. Aura pedang yang kacau, terkondensasi hingga ekstrim, tampaknya mampu membelah hukum langit dan bumi, meletus dari ujung jarinya. Tombak es luar biasa itu, yang dipenuhi dengan kekuatan penuh dewa abadi tingkat 3, hancur seperti kristal es yang rapuh di hadapan aura pedang yang kacau ini. Pupil mata kapten yang memegang tombak itu menyempit karena ngeri. Dia mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Energi pedang, yang momentumnya tak berkurang, dengan mudah menyentuh lehernya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi tak percaya, teror, dan kebingungan saat kepalanya terlempar tinggi ke udara. Tidak ada darah yang menyembur dari lehernya yang terputus, karena bahkan darah dan jiwanya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan kacau yang mengerikan begitu bersentuhan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, tangan kiri Dev mengepal, mengulurkan tangan untuk meraih 3 anak panah es yang datang dan tornado bila es yang berputar-putar. Cakar naga hantu, yang terkondensasi dari kekuatan abadi yang kacau, muncul dari udara dan dengan lembut mencengkeram. Krak, krak, boom. 3 anak panah es yang sangat kuat itu seketika hancur menjadi energi spiritual elemen es purba. Pusaran tornado pedang es, seolah-olah menghantam penghalang tak terlihat, hancur dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah kembali menjadi badai salju yang tidak berbahaya. Kesombongan dan niat membunuh di wajah kedua prajurit dewa yang tersisa membeku seketika, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultivator manusia yang tampak muda dan tenang ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kapten mereka adalah dewa abadi tingkat 3, sudah termasuk yang terbaik di tim mereka, namun ia langsung terbunuh oleh serangan pedang biasa. Lari. Keduanya ketakutan, dan tanpa ragu, mereka berbalik untuk melarikan diri ke dalam badai salju. Mencoba pergi sekarang. Terlambat. Suara dingin Dev seperti pernyataan kematian. Dengan sebuah pikiran, 2 energi pedang kacau, setipis rambut namun secepat kilat, menyerang lebih dulu, dengan mudah menembus cahaya dewa pelindung dan baju besi biru es mereka, masuk dari punggung mereka dan keluar melalui dada mereka. Kedua prajurit dewa itu membeku, mata mereka meredup dengan cepat. Mereka menatap tak percaya pada luka pedang kecil namun mematikan di dada mereka, luka yang tanpa henti memadamkan kekuatan hidup dan jiwa mereka. Kemudian, mereka roboh ke tanah, tak bernyawa. Dari saat ketiganya menyerang hingga kematian mereka, hanya 2 tarikan napas yang berlalu. Angin dan salju terus menderu, tetapi pemandangan itu sunyi senyap. Senior, membunuh anggota klan Dewa Dunia Bawah Utara tidak akan membuat mereka berhenti, Sarah dengan cepat menenangkan diri dan memperingatkan. Aku tahu, kata Dev dengan tenang. Aku tidak ingin masalah, tetapi masalah selalu tampaknya menemukanku. Karena kita telah membuat musuh, biarlah. Selama mereka tidak menghentikanku untuk mendapatkan obat, aku tidak akan mengganggu mereka. Jika mereka datang lagi, aku akan membunuh mereka saja. Nada suaranya tenang, namun mengandung kepercayaan diri yang tak terbantahkan dan kekejaman yang tegas. Ayo, terus maju, temukan kolam dingin jiwa darah secepat mungkin. Dev tidak lagi melirik ketiga mayat itu. Dengan lambaian lengan bajunya, ia memimpin kedua pria itu lebih dalam ke dataran es. Seperti yang diharapkan, reaksi klan dunia bawah utara lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketiganya baru saja menempuh jarak 1000 mil dari 3 mayat prajurit klan ketika suara desing tajam datang dari belakang. Itu bukan suara angin dan salju, tetapi siulan tajam dari beberapa peluit kristal es yang dibuat khusus yang menembus udara. Suaranya sangat menusuk, terdengar hingga ratusan mil melintasi dataran es yang luas. Mereka datang begitu cepat. Dev tidak berbalik. Indra ilahinya telah memahami situasi di belakangnya. 5 garis cahaya biru es mengejar mereka dengan kecepatan yang menakjubkan, masing-masing membawa seorang prajurit klan Dewa Dunia Bawah Utara yang bersenjata lengkap. Mereka menaiki papan seluncur kristal es yang dibuat khusus, dengan gesekan hampir nol terhadap permukaan es, membuat mereka lebih dari 30% lebih cepat daripada penerbangan normal. Pemimpinnya sangat tinggi, memegang kapak es bermata 2, auranya jelas berada di puncak peringkat kelima alam Dewa Abadi. 4 lainnya semuanya berada di peringkat keempat alam Dewa Abadi, tersebar dalam bentuk kipas, jelas merupakan tim pemburu yang terlatih dengan baik. Siapapun yang menerobos di depan, segera berhenti dan menyerah. Teriakan marah terdengar di tengah angin dan salju, membawa perintah yang tak perlu dipertanyakan, membunuh penjaga patroli klan dewa adalah pelanggaran berat. Menyerah sekarang, dan mungkin kalian bisa pergi dengan mayat utuh. Dev tidak berhenti, hanya berkata kepada Raja Iblis Awan Merah dan Sarah, kalian lanjutkan ke depan, ikuti rute semula.
Saya akan mengurus semuanya. Senior, hati-hati. Sarah meliriknya dengan khawatir, lalu mempercepat langkahnya tanpa ragu. Raja Iblis Awan Merah mengikuti, mengetahui bahwa Dev lebih dari mampu menghadapi prajurit rendahan ini. Dev perlahan berbalik, berdiri sendirian di tengah pusaran salju, jubah putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia dengan tenang mengamati 5 prajurit dewa yang mendekat. 50 zang, 30 zang, 10 zang. Prajurit dewa yang memimpin, melihat bahwa Dev tidak hanya tidak melarikan diri tetapi malah berhenti untuk menunggu mereka, menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, yang dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Belum pernah ada orang luar yang berani menantang otoritas Dewa Dataran Es Abadi secara terang-terangan. Bentuk, formasi perangkap naga es mistik. Ia meraung, membanting kapak es bermata gandanya ke es. Boom! Es hancur berkeping-keping, dan 5 pilar es tebal melesat ke langit di sekitar Dev, setiap pilar ditutupi dengan rune dewa kuno yang padat. Pilar-pilar es itu tidak diam. Mereka mulai berputar dengan cepat, menciptakan badai dahsyat berupa bila es yang menjebak Dev di tengahnya. Secara bersamaan, medan magnet yang kuat dihasilkan di antara pilar-pilar es, dan kekuatan luar biasa yang menekan di dalam formasi ini akan membuat kultivator dewa abadi biasa kesulitan untuk berdiri. Keempat prajurit lainnya masing-masing menempati satu sisi, tangan mereka membentuk segel tangan, dengan panik menuangkan kekuatan abadi elemen es ke dalam formasi. Formasi itu bersinar terang, suhunya anjlok, dan bahkan uap air di udara langsung mengembun menjadi kristal es halus, menempel pada aura pelindung Dev, terus-menerus mengikis dan menebal, berusaha membekukannya sepenuhnya. Menarik. Dev melihat sekeliling pilar-pilar es yang berputar dan rune dewa yang rumit dengan penuh minat. Namun, itu masih terlalu lemah. Dia bahkan belum menghunus pedang penebas naganya. Dia hanya mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh pilar es tepat di depannya. Sebuah titik cahaya kacau menyambar ujung jarinya. Awalnya, cahaya itu hanya sebesar butir beras, namun tampaknya mengandung kelahiran dan kehancuran alam semesta. Detik berikutnya, cahaya itu tiba-tiba membesar. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Namun berpusat di ujung jari Dev, gelombang tak terlihat diam-diam menyapu sekitarnya. Krak, krak, krak. Serangkaian suara retakan yang memekakkan telinga terdengar. Kelima pilar es, yang diresapi dengan kekuatan gabungan seorang master alam dewa-dewa dan diukir dengan aksara dewa kuno, seperti kaca yang dihantam palu raksasa tak terlihat. Permukaannya langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Retakan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pilar es dalam sekejap mata. Kemudian, dengan raungan yang memekakkan telinga, kelima pilar es itu runtuh secara bersamaan, berubah menjadi hujan debu es. Kelima prajurit dewa yang memimpin formasi itu serentak muntah darah, wajah mereka langsung pucat pasi, mata mereka dipenuhi kengerian. Formasi itu telah dihancurkan secara paksa, dan mereka menderita dampak buruk yang parah. Ini tidak mungkin. Bahkan dewa abadi tingkat 6 pun akan terjebak oleh formasi perangkap naga es misterius untuk waktu yang singkat. Seru pendekar kapak ganda yang memimpin dengan tidak percaya. Satu-satunya jawaban yang dia terima adalah tatapan acuh tak acuh Dev, dan 5 energi pedang ditarik di udara dengan jari-jarinya seperti pedang. Energi pedang itu tak terlihat, namun lebih cepat dari pikiran. Kelima pendekar dewa itu merasakan hawa dingin di leher mereka, dan penglihatan mereka berputar. Mereka melihat tubuh tanpa kepala mereka berdiri di tempat, darah mereka membeku menjadi es merah sebelum sempat dimuntahkan, dan kemudian kesadaran mereka tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Dev bahkan tidak melirik kelima mayat yang perlahan jatuh itu. Ia berbalik, melangkah sekali, dan sudah berada 1000 kaki jauhnya. Dalam sekejap, ia menyusul Raja Iblis Awan Merah dan Sarah di depan. Seluruh proses, dari berhenti hingga membunuh kelima mayat itu dan kemudian pergi, hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Lanjutkan perjalanan, kata Dev dengan tenang, seolah-olah ia hanya menyingkirkan beberapa lalat. Saat ketiganya menjelajah lebih dalam, lingkungan menjadi semakin keras. Di depan terbentang ngarai es yang sangat besar dan tak berdasar, sisi-sisinya curam dan terjal, hanya selebar belasan kaki. Itu adalah salah satu rute penting menuju jantung dataran es. Senior, tempat ini berbahaya dan mudah disergap, kata Sarah dengan waspada, dengan hati-hati memindai setiap inci es dengan indera ilahinya. Dev mengangguk, pupil vertikal emasnya muncul samar-samar saat ia memindai ngarai. Dalam penglihatannya, fluktuasi energi yang tersembunyi di dalam dinding es tampak sejelas kunang-kunang di malam hari, 12 jumlahnya. Mengintai di setiap arah adalah seorang prajurit dewa, yang terlemah setidaknya seorang dewa abadi tingkat 4, sementara 2 yang terkuat bahkan memiliki aura dewa abadi tingkat 6. Mereka hampir menyatu dengan dinding es, detak jantung, pernapasan, dan fluktuasi energi mereka berkurang hingga minimum, jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli dalam penyamaran dan pembunuhan.
Lebih lanjut, di bawah lapisan es di pintu masuk dan keluar ngarai terdapat 3 formas ledakan es yang saling terhubung dan berbasis pemicu. Melangkah ke salah satunya akan memicu reaksi berantai ledakan, cukup kuat untuk melukai seorang kultivator dewa abadi tingkat 6. 12 penyergapan, 3 formasi ledakan es, Dev dengan tenang menyatakan penempatan musuh. 2 dewa abadi tingkat 6, 4 tingkat 5, dan 6 tingkat 4. Jauh lebih kuat daripada kelompok sebelumnya. Raja Iblis Awan Merah tersentak mendengar ini. Dengan susunan pasukan seperti itu, ditambah medan yang menguntungkan, bahkan Dewa Abadi tingkat 8 pun bisa dengan mudah binasa di sini. Sarah juga menggenggam gagang pedangnya, bersiap untuk pertempuran sengit. Tetap dekat denganku, jangan menjauh lebih dari 3 zang, perintah Dev, melangkah masuk ke ngarai terlebih dahulu. Begitu dia melangkah masuk ke ngarai, penyergapan di dinding es bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya niat membunuh yang meledak. Wosh, 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 wosh. 12 sosok biru es melesat keluar dari dinding es seperti hantu, kecepatan mereka meninggalkan bayangan di udara. Senjata mereka beragam, pedang es, tombak es, roda es, duri es, tetapi tanpa terkecuali, semuanya memancarkan hawa dingin yang mematikan, menyerang Dev dan para sahabatnya dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Pada saat yang sama, 3 susunan ledakan es di bawah lapisan es diaktifkan. Boom, boom, boom. Ledakan mengerikan meletus dari bawah kaki mereka, seketika melepaskan energi es yang sangat terkompresi yang membentuk 3 pilar energi biru es, masing-masing berdiameter lebih dari 30 kaki, melesat ke langit dan sepenuhnya menelan Dev dan yang lainnya. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyebabkan banyak duri es jatuh dari dinding es di kedua sisi, dan seluruh ngarai bergetar. Kedua belas penyerang itu semuanya tersenyum dingin. Koordinasi seperti itu, jebakan mematikan seperti itu, bahkan para tetua klan pun harus mundur sementara. Ketiga orang luar yang gegabah ini akan binasa. Namun, senyum mereka membeku di wajah mereka detik berikutnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan bersinar dari dalam pilar energi biru es. Cahaya keemasan itu awalnya lemah, tetapi dalam sekejap mata, ia meluas dan menyebar, seperti matahari terbit, tak terbendung. Aum! Raungan naga yang samar bergema di seluruh ngarai. Di tempat cahaya keemasan itu lewat, energi ledakan es yang dahsyat meleleh dan hancur dengan cepat, seperti salju musim semi bertemu dengan matahari yang terik. Sebuah bola emas, berdiameter 3 zang, melayang stabil di udara. Di dalam bola itu, Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Raja Iblis Awan Merah dan Sarah tanpa terluka. Di permukaan bola, kekuatan abadi yang kacau dan jejak darah naga sejati saling terkait dan mengalir, membentuk pertahanan absolut. Apa? 12 penyerang itu pucat pasi karena terkejut. Susunan ledakan es yang telah mereka aktifkan dengan segenap kekuatan mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanan lawan. Dev mengangkat kelopak matanya, pandangannya menyapu para penyerang ras dewa di sekitarnya, dan berkata dengan tenang, serangan yang bagus, tetapi sayangnya, kekuatannya agak kurang. Sebelum kata-katanya selesai, dia bergerak. Kali ini, dia tidak menggunakan energi pedang. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan kuno dan mendalam. Kekacauan, penjara penekan. Boom! Menyelubungi Dev, tekanan berat yang tak terlukiskan tiba-tiba turun. Itu bukan tekanan fisik, tetapi penekanan pada tingkat hukum. Seolah-olah berat seluruh dunia telah berkumpul di tempat ini, menekan ke-12 prajurit dewa. Dek, dek, dek. Ke-12 prajurit itu jatuh dari udara seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, menghantam es dengan keras. Mereka ngeri mendapati bahwa aliran kekuatan abadi tipe es mereka telah sepenuhnya berhenti, kemampuan garis keturunan mereka benar-benar ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok berjubah putih itu perlahan mendekat. Kau, siapa sebenarnya kau? Seorang pemimpin dewa abadi tingkat 5 berjuang untuk mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Ia hanya pernah merasakan penindasan hukum yang mutlak ini dari beberapa tetua klan teratas. Dev tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih ke-12 orang itu dari jauh. Bang! 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 12 dentuman teredam berturut-turut, seperti 12 buah anggur es yang dihancurkan. Tubuh ke-12 prajurit dewa itu meledak secara bersamaan, berubah menjadi 12 gumpalan kabut darah, yang kemudian dibekukan oleh suhu dingin yang ekstrim menjadi 12 patung es darah yang menyayat hati, menghiasi permukaan es putih yang murni. Dev membubarkan segel tangannya, dan bola cahaya emas itu lenyap bersamanya. Bersambung.